YouTube channel YouTube kita nih udah banyak yang bertanya-tanya, Mas kenapa kok nggak upload video lagi? Pak Ustadz mana nih kok nggak upload lagi gitu. Nah buat teman-teman ya mungkin ini sedikit klarifikasi. Bismillah, Ulu Alba Podcast. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri din waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita diberikan kesempatan untuk bertemu kembali. Dan kita alhamdulillah diberikan kesempatan untuk bisa menikmati kesehatan untuk beraktivitas pada hari ini. Sebelumnya gimana Ayah, apa kabar? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat, alhamdulillah. Buat teman-teman semua, tim apa kabar? Mas Arif, Mas Maca? Alhamdulillah sehat ya. Oke, sebelumnya kita kan udah menjalankan protokol kesehatannya ya. Iya. Dan mungkin agar kita mengobrol lebih enak lagi, kita bisa membuka masker kita ya. Baik. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang kembali kepada Bapak Haji Ana Hadiansyah atau ayah saya sendiri. Mungkin teman-teman kemarin di inbox komentar di YouTube channel YouTube kita nih udah banyak yang bertanya-tanya, Mas kenapa kok nggak upload video lagi? Pak Ustadz mana nih kok nggak upload lagi gitu. Nah buat teman-teman ya mungkin ini sedikit klarifikasi kenapa kita vakum sebentar. Mungkin untuk lebih jelasnya kita bisa langsung ke Pak Haji Ana Hadiansyah. Kepada Pak Haji Ana Hadiansyah, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Alhamdulillah, semoga semuanya hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Semua viewers dan lain sebagainya sehat walafiat. Yang sakit semoga Allah sehatkan. Yang sempit semoga Allah lapangkan. Yang gundah Allah tenangkan. Dan mudah-mudahan Allah permudah rizki kita. Dan semoga kita mampu mensyukuri semua rizki yang Allah berikan kepada kita semuanya. Rizki tentang kesehatan, rizki tentang apapun bentuknya. Mudah-mudahan semuanya menjadi penghantar terhadap ridha dan dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La tahzan, bersabarlah dengan ujian. Berpikir positiflah, tatap ke depan. Mulai hari ini dengan berbagai kebaikan. Ujian masa lalu, uji masa lalu. Repeat, kembalikan lagi masa lalu. Kekurangan kesalahan di masa lalu bertobat. Dan insya Allah kita tatap ke depan lebih baik. Kita tatap ke depan lebih baik dengan positif. Dan insya Allah inna ma'al usri yusra. Ada kesulitan, pasti ada kemudahan. Ada jalan yang naik, pasti ada turun dan datar. Bismillah, positif. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan buat kita semuanya. Yang pertama, puji syukur milik Allah, salawat salam milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini alhamdulillah kembali bertemu di Ulul Albab Podcast. Setelah beberapa saat kita vakum. Mungkin ada sahabat-sahabat di luar sana, apa keluarga besar Ulul Albab atau siapapun yang jadi viewers Ulul Albab Podcast ini bertanya, kemana Ulul Albab Podcast? Yang pertama, permohonan maaf dari kami, khususnya dari saya sendiri, vakum beberapa saat. Yang pertama karena kami komitmen dan itu memang sudah kewajiban kita bahwa tidak ada hal apapun yang bisa dan boleh mengalahkan kewajiban kita untuk merawat orang tua. Sejak sebelum Ramadan, ibunda tercinta sakit. Awalnya nenek ayah jemput itu untuk operasi katarak. Kita bawa ke rumah sakit di Purwakarta. Di Siloam Purwakarta, begitu dicek di sana dokter nggak mau ngoperasi katarak nenek karena ternyata begitu dites ternyata di nenek itu ada kanker. Masya Allah. Dan kankernya luar biasa, ketahuannya udah stadion lanjut 4 lebih. Kanker hati udah ke paru-paru, fungsi empedu udah kelilit begitu, sehingga nenek yang tadinya gesit, yang tadinya selalu bahagia dan ceria, murung, badannya udah kuning dan kurus. Subhanallah.
Jadi kegiatan selama vakum diantaranya ini, subhanallah, ayah harus dampingi nenek di rumah sakit, waktu sholat ditayamumkan. Setelah tayamum dibisikan di kupingnya itu niat sholat. Setelah nenek niat sholat, ayah lari berangkat ke musola yang ada di belakang rumah sakit. Pulang dari rumah sakit ditanya lagi, ibu udah sholatnya? Beliau ngangguk dan mengedip, anggaplah udah sholatnya secara ikhtiar sekemampuan. Dan subhanallah disitulah berbahagialah. Alhamdulillah beberapa bulan mampu merawat ibunda tercinta beserta kakak dan adik bergantian. Sampai akhirnya luar biasa di luar dugaan tanggal 28 bulan Juni. 28 bulan Juni itu kakak dari Bekasi datang, berarti Uwa dari AA ya. Betul. Di situ kita ngobrol, ayah pamit dulu sebentar keluar begitu karena selama di rumah sakit ayah nggak bisa keluar dari rumah sakit karena 90% kamar yang ada di rumah sakit itu pasien COVID dan nenek tidak COVID. Hanya mau keluar takut. Sehingga kalau bibi pagi-pagi ngirim makanan, ayah makan sebelah tuh. Sisanya buat siang. Nanti malam baby datang lagi bawa makanan gitu kan, baru makan lagi. Subhanallah, sangat bahagia meninggalkan semua aktivitas buat merawat ibu tercinta dan nenek dari AA. Yang sampai akhirnya pada tanggal 28 Juni itu kakak datang, Wadidin datang dari Bekasi dan nenek itu baca salah satu surat tentang Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nenek bilang nih surat ini nanjak katanya gue. Capek nanjaknya surat ini. Selesai baca surat itu nenek tambah lemes, lemah dan begitu ayah masuk lagi nenek udah sangat melemah. Akhirnya ayah peluk wajah dan kepala nenek selalu didampingi talqin. Karena lakinu mautakum bi kalimat la ilaha illallah, didampingi di kalimat di kuping nenek kanan itu dan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jam 5 sore ayah ucapkan ke adik dan ke kakak, innalillah, dek ayah ibu udah nggak ada, kak ibu udah nggak ada, ayo kita saling menguatkan. Latahzan, jangan bersedih karena kita sudah ngurus nenek. Alhamdulillah dikasih kesempatan untuk mengurus nenek dari sakit sampai melepaskan ruh yang terakhir dalam pelukan. Kelihatan betul bagaimana penglihatan nenek dari normal redup sampai lep. Mungkin kalau dikasih kemampuan oleh Allah ngelihat ruh itu bisa ditangkap kali. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tanggal 28 bulan Juni. Kemarin tanggal 7 hari Sabtu malam Minggu tanggal berapa tuh? 7 Pak 9 ya. Kita doa bersama dengan keluarga, doa bersama, dorong doa di hari yang ke-40 dan sebetulnya tidak mesti di hari 40. Setiap hari, setiap habis sholat kita selalu hadorohkan. Dikirim Fatihah dan di hari 40 kumpul dengan keluarga doa bersama dan memperbaiki kuburan nenek. Batu nisannya diletakkan dan lain sebagainya dan alhamdulillah hari ini kembali berjumpa di Ulul Albab Podcast. Kita juga sudah rindu sekali untuk menyapa keluarga besar Ulul Albab Podcast ini dan mohon maaf atas vakumnya. Sekali lagi berbahagialah sahabat sekalian yang masih punya orang tua, jangan sampai abaikan orang tua, urus orang tua, perhatikan orang tua. Kalau lagi sakit jangan sekali-kali meninggalkan orang tua. Supaya kalaupun ada apa-apa dengan usia orang tua kita tidak terlalu menyesal karena kita kenyang mengurusnya. Begitu. Jadi nenek di mata ayah adalah seorang pahlawan yang tiada ujungnya. Tidak terhingga nilainya. Nenek itu keseharian ke sawah dan beliau sudah dalam keadaan kanker aja, beliau tidak menyadari kalau beliau kanker, masih nyangkul, masih ke sawah, masih ke kolam. Segala ditanam. Apalagi kalau AA juga merasakan bagaimana kalau kita pulang segala diada-adakan untuk oleh-oleh dan lain sebagainya. Nggak pernah ngeluh nenek itu. Apalagi kalau nengok ayah lagi kecil. Waduh, kadang
datang ke saudara minta baju bekas, celana bekas buat ayah gitu. Kadang ayah juga agak nakal kalau tetangga pulang dari Bandung orang tuanya pingin buah nenek hilang merasa malunya minta. Situlah kasih sayang seorang orang tua dan lain sebagainya yang pahlawan luar biasa. Dan yang bikin ayah bangga ke nenek adalah bahwa seorang ibu orang kampung dengan kasih sayang dan dedikasinya alhamdulillah menjadi sebab pemikiran seperti ini mampu bersaing di Tangerang dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah diberikan kesempatan pola fikir dan lain sebagainya. Kalau lagi kecil waktu ngaji harus ngaji dan lain sebagainya, walaupun ayah nangis harus ngaji pokoknya. Dan berasanya sekarang dengan bekal-bekal itu semuanya bisa bimbing haji, bisa bimbing umroh dan lain sebagainya. Kesimpulannya adalah seorang ibu dan ayah adalah pahlawan. Ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, siapakah yang harus saya utamakan di antara ibu dan ayah? Rasulullah menjawab, ummuka, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Baru yang keempat Rasul mengatakan wa abuka, dan ayahmu. Karena ternyata kasih sayang seorang ibu itu 3 kali lipat dibandingkan dengan ayah. Kasih sayang ibu itu luar biasa, lebih dari segalanya. Kasih sayang seorang ibu itu luar biasa. Dan ayah sangat menyadari ketika Rasulullah menyampaikan ketika anak laki-laki sampai kapanpun milik ibunya. Milik ibunya. Tidak ada yang boleh mengalahkan perhatiannya, kewajibannya dan lain sebagainya. Dan ibu, nenek adalah kasih sayang yang real yang harus ayah dedikasikan. Dan sekarang neneknya udah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan entahlah seperti apa. Yang jelas bismillahirrahmanirrahim, hidup ini harus dijalani. Tidak boleh larut dalam kesedihan, tidak boleh mengandai-andai. Ada orang yang bilang, coba bapak masih ada, saya nggak begini, nggak boleh, nggak boleh. Laksanakan dan aktualisasikan nilai-nilai yang sudah ditanamkan oleh seorang ibu dan ayah. Perhatian, kasih sayang dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya. Jadi kesimpulannya bahwa nenek seorang almarhumah yang luar biasa, dia adalah seorang pahlawan yang nilainya tidak terhingga, yang bisa mendedikasikan mendidik ayah jadi begini. Ya, itu mungkin sedikit jadi contoh juga ya buat nanti Rahman, Airsal, Zahra untuk kedepannya saat kita tua nanti bagaimana kita harus mendedikasikan diri kita tuh untuk merawat orang tua, karena bagaimanapun saat kita kecil kan kita dirawat dengan sepenuh hati, dan nanti ada masanya kita pun harus merawat dengan sepenuh hati. Betul. Gitu. Dan kalau boleh ayah potong, utamakan ibu, utamakan mama. Betul. Ibumu, 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 ayahmu. Betul. Itu catat itu ya. Baik, siap. Mungkin ya sedikit hikmah yang bisa kita ambil dengan wafatnya nenek atau ibu dari ayah ini. Mungkin Allah ingin memberikan ayah istirahat, karena yang kita tahu nih sekarang ini, mungkin teman-teman juga tahu, di saat ini kita udah digemparkan ya dengan adanya umroh kembali gitu. Karena katanya jamaah umroh sudah langsung membludak gitu ya, yang ada di media. Nah, dengan adanya kabar kalau umroh ini mungkin sebentar lagi insya Allah akan dibuka kembali, persiapan ayah apa nih setelah vakum dari haji dan umroh untuk nanti saat umroh udah mulai diperbolehkan kembali gitu ya? Baik, jadi 2 tahun berturut-turut tidak ada haji ya. Hikmah yang ayah petik adalah bahwa 2020 tidak ada haji. Ayah diberikan kesempatan oleh Allah membawa nenek dari mama. Waktu itu sakit, ayah bawa ke rumah sakit pakai ambulan, ayah supirin sendiri, dan jenazahnya dari rumah sakit ayah ambil dengan ambulan sendiri. Di tahun 2021 lagi tidak ada haji lagi. Allah masih memberikan kesempatan kepada ayah untuk ngerawat nenek sampai akhirnya wafat. Nenek wafat gitu, dan wafatnya di rumah sakit Bayu Asih Purwakarta.
Allah masih memberikan kesempatan kepada ayah menyupiri ambulan. Masya Allah. Bayangkan ambulan ayah supiri dan penumpangnya adalah jenazah ibu sendiri. Bagaimana tuh? Di sinilah barangkali izinkan ayah mengucapkan terima kasih satu kepada alumni Haji Ulul Albab yang merealisasikan ide pengadaan ambulan ini. Terima kasih. Dan yang kedua, terima kasih kepada keluarga besar Ulul Albab dan viewers dari Ulul Albab Podcast ini yang tentu mendoakan dari mulai nenek sakit sampai wafat. Dan kembali kita juga berdoa, Allahumma gfirlaha warhamha wa'afiha wa'afu anha. Ayah bisa kelihatan bagaimana lelahnya nih 24 jam di rumah sakit. Makan seadanya karena mau beli takut dengan ngelewati ruangan-ruangan COVID kan begitu. Selesailah hidup dan kehidupan. AA sendiri yang nerima nenek di lubang lahat, AA sendiri yang mengazankan kan waktu itu. Betul. Kuat. Kenapa kuat? Tidak ada yang nggak sedih. Tapi yang menjadi obat kesedihan wafatnya seorang ibu adalah bahwa Allah berikan kesempatan merawat dari sakit sampai wafat. Alhamdulillah. Nah sekarang tinggal hari ini bagaimana ke depan? 2 tahun nggak ada haji, 2 tahun nggak ada umroh. Dan hari ini visa udah on. Visa umroh udah on. Negara-negara lain sudah mengirimkan jamaah umroh. Dan hari ini kita menerima informasi dari sahabat-sahabat anggota Gapura bahwa hari ini jamaah umroh luar biasa. Hari ini jamaah umroh luar biasa melaksanakan umroh, melaksanakan tawaf, melaksanakan sa'i. Masya Allah, lihat. Oh, ini cuplikannya ya. Ini hari pertama umroh, Pak. Masya Allah. Udah kangen banget ya. Allahumma labbaik la syarika lak labbaik. Ini adalah keseharian kita. Ini adalah pengabdian kita dan pintu rezeki kita. Hari ini bismillah kita mulai. Mudah-mudahan masyarakat umat muslim yang sudah menyisikan atau sudah mengazam untuk umrah, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah bukakan kemudahan. Visa sudah on, visa sudah buka dari Saudi. Hanya satu yang harus kita doakan, mudah-mudahan Allah berkenan mengijabah. Segera ban penerbangan untuk 9 negara termasuk Indonesia ini dicabut. Kalau ban penerbangan itu sudah dicabut, maka lancarlah kita umroh. Dan mudah-mudahan Saudi Arabia mengizinkan masyarakat Islam Indonesia ini berumroh dengan tidak memberikan syarat harus transit di negara ketiga 14 hari. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mul la syarika lak. Visa umrah sudah on. Berikutnya kita tinggal menunggu regulasi dari Kementerian Haji dan Umroh Saudi Arabia. Begitu. Masya Allah. Dengan mungkin mau coba agak throwback dikit ya tentang umroh atau haji ini. Sedikit hal yang ayah kangenin dari ngebimbing atau berangkat ke Mekah atau Madinah itu apa ya coba? Pertama yang ngangenin kita bisa berziarah ke Rasulullah, bersalawat di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Madinah, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ini salawat ini setiap 1 Muharram, setiap musim haji, setiap musim umrah pasti dilantunkan di Madinah dan wabil khusus di dekat pusara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, bisa bertawaf, berdoa di tempat-tempat yang mustajab, bercengkrama dengan jamaah, tentu bimbing haji dengan pasangan hidup, dengan mama. Dan mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kembali merilis kejadian-kejadian seperti itu. Amin. Itu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itu ngangenin di sana.
Karena di sana tempat turunnya Al-Quran, di sana tempat-tempat yang mustajab. Kalau ada masalah begitu umroh, sujud di sana, tawaf di sana, mudah sekali, Masya Allah. Itu, iya. Mungkin kita doain aja ya, mudah-mudahan bisa secepatnya jamaah Indonesia, jamaah Muslim Indonesia agar dapat kembali berkunjung untuk beribadah di tanah suci kita. Amin. Mungkin yang terakhir kita mudah-mudahan jamaah Muslim Indonesia bisa secepatnya ya bisa kembali beribadah. Amin, untuk ya Allah. mengunjungi Baitullah. Amin. Karena rasa kangen ini udah sangat besar gitu ya. Amin, ya Allah. Bahkan ya sudah nggak tertahankan lagi lah untuk berkunjung ke rumah Allah di sana. Betul. Mungkin untuk yang terakhir ya sedikit tanggapan buat dari ayah mengenai Muharram ini ya, waktu dan tempat. Iya. Langsung. Iya, biasanya 1 Muharram ini ayah dengan jamaah sedang di Madinah. Biasanya 1 Muharram ayah dengan mama biasanya sedang di Madinah. Maka nulis Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah itu sedang di Madinah. Dan 1 Muharram tahun baru Hijriah ini adalah lebarannya umat Islam. Momentum banyak kejadian di bulan Muharram. Adam diciptakannya Muharram di surga. Termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah itu di bulan Muharram, 1 Muharram, dan dijadikan momentum 1 Muharram itu tahun Hijriah. Gitu. Dan di Muharram ini bisa nggak bisa wajib kita hijrah. Kalau ada setahun sebelumnya karakter kurang baik, cara menanggapi orang bertanya kurang baik, dan lain sebagainya, wajib hijrah. Bismillahirrahmanirrahim, mari kita berhijrah. Muharram 1443 ini mudah-mudahan jadi tahun yang terbaik dan lebih baik dibandingkan dengan tahun yang lalu. Kita sudah banyak ditempa di Muharram atau di tahun 1442 ini luar biasa tempaan. Masalah ekonomi, usaha, nenek sakit, nenek wafat, masalah yang lain dan lain sebagainya. Tapi ayah sangat sadar dan ingat ketika la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan Allah juga tidak akan menguji seseorang kecuali Allah sudah menakar bahwa orang itu akan kuat dan siap dengan ujian itu. Betul. Nah, mudah-mudahan dari berbagai ujian di 1442 Hijriah ini akan menjadi tempaan. Semua tahu bahwa besi kalau udah ditempa harganya naik melambung. Tempaan yang ada dari masalah apapun sudah itu pelajaran. Jangan ditengok lagi. Kita tatap ke depan dengan visi yang baru, dengan karakter yang baru, dengan visi misi yang baru. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya harus berubah dan semua harus lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Mari berhijrah, dan Muharram ini momentum. Bismillah, dunia yang udah tua, dan alhamdulillah Allah masih berikan kita kesempatan umur panjang dan sehat. Alhamdulillah. Jangan khawatir, jangan bersedih dengan masalah. Optimis. Allah akan membukakan, tadi saya sampaikan, inna ma'al usri yusra. Dalam kesulitan pasti akan keluar dari kesulitan, diganti dengan kemudahan. Itu. Mungkin berarti jadi evaluasi diri ya untuk lebih Evaluasi baik ke depannya dan menjadi momentum untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi Lebih baik. untuk diri kita dan untuk teman-teman semua. Iya. Ya mungkin ini aja untuk percakapan kita di podcast Ulul Albab Podcast pada hari ini. Terima kasih buat waktunya. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi dari Ayah untuk Baik, teman-teman. paling yang disampaikan satu, selamat Hari Raya 1 Muharram. Lebarannya kita 1 Muharram dan kita harus berubah. Tahun baru Hijriah ini harus jadi tahun yang terbaik, yang lebih baik. Di 1442 banyak masalah, ada ujian dan lain sebagainya, itu ada tempaan. Mudah-mudahan kita bisa ngambil makna itibarnya sehingga kita bisa mengenal jati diri kita.
Disampaikan man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Kita mengenal jati diri kita dengan berbagai ujian, permasalahan, tempaan. Sehingga kita akan mampu mengenal jati diri kita dan kita akan mampu merealisasikan tentang kewajiban kita kepada Allah. Hablum minallah, hablum minan nas. Harus jadi ayah yang lebih baik. Harus jadi suami yang lebih baik. Harus jadi pemimpin yang lebih baik. Dengan harapan yang cemerlang yang lebih baik. Ayah ada sekolah harus tingkatkan sampai perguruan tinggi insyaallah. Dan lain hal sebagainya. Mudah-mudahan di 1443 kita jadi panutan yang lebih baik. Mudah-mudahan Allah membukakan berbagai kemudahan. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru Hijriah 1443. Jangan bersedih dengan permasalahan, syukuri dengan ujian. Mudah-mudahan kuat ketika Allah memberikan apakah ujian dengan nikmat kebaikan ataukah ujian dengan permasalahan. Mudah-mudahan bisa diambil benang merahnya, proses pendewasaan, proses perbaikan, proses untuk mengangkat jati diri. Semakin dewasa ditempa semakin mahal harganya, semakin dewasa insya Allah. Itu yang saya sampaikan. Insya Allah. Baik, Ayah, kita udah ada di penghujung acara. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah menonton. Mungkin pesan dari saya tetap jaga kesehatan, tetap rajin beribadah, mendekatkan diri kepada Allah. Karena kita tidak tahu umur kita kapan akan berakhir. Ya sama seperti nenek saya atau ibu dari ayah saya yang tidak tahu kapan usianya akan berakhir gitu. Dan mungkin kabar baiknya alhamdulillah udah ada kabar baik dari umroh. Mungkin itu bisa menjadi hal yang udah kita dambakan setelah sekian lama ini agar dapat maaf ayah potong bahwa sebetulnya ada dua. Satu mengenai vakumnya kita ini, satu nenek sakit sampai wafat. Yang kedua alhamdulillah nenek wafat, alhamdulillah Allah kirim anggota keluarga baru sebagai penggantinya. Jadi putra dari Irsal di malam Idul Fitri lahir. Namanya Dera Fasa. Ya mudah-mudahan jadi anak yang soleh. Mudah-mudahan jadi pemimpin bagi umat Islam ke depannya. Dan mudah-mudahan jadi anak yang penghafal Al-Quran. Amin. Terima kasih. Udah mungkin itu saja dari kami. Saya Muhammad Ali Rahman Hadiansyah pamit undur diri. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan kita juga nunggu di kolom komentar positif dari kalian semua. Terima kasih.